Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari bagian satu jiwa itu istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar dia merasa tenang bersamanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, maka tatkala jiwa itu menjimaknya, maka istrinya pun hamil muda. Famarat bihi, maka dia pun terus melewati masa kehamilannya. Falamma asqalat, maka tatkala istrinya sudah merasa berat dan sempoyongan karena usia kandungannya semakin tua, da'awallaha rabbahuma, kedua insan itu berdoa kepada Allah, Rabb mereka. La in ataitana salihah, jika engkau memberi kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi hamba yang bersyukur. Ayat yang ke-190. Falamma atahuma salihah, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi mereka berdua anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka mereka berdua menjadikan anak itu sebagai sekutu dari apa yang Allah berikan kepada mereka berdua.
Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat 191. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan. Ayat yang ke-192. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka tidak bisa menolong orang-orang yang memintanya. Bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ayat yang ke-93. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Bahkan kalau kalian ajak mereka untuk kembali kepada petunjuk, sesembahan-sembahan itu tidak akan mengikuti kalian. Sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum somitun. Sama saja bagi kalian, apakah kalian mengajak mereka atau kalian diam. Barakallahu. Taib. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi ay huwa alladhi khalaqakum ayyuhar rijal wa nisa al-muntasiruna fil ardi ala kasratikum wa tafarruqikum min nafsin wahidah wa huwa Adam abul bashar alaihi salam. Dialah Allah yang menciptakan kalian, wahai laki-laki dan wanita, yang menyebar di seluruh penjuru bumi dengan jumlah yang sangat banyak dan berbeda-beda. Dari satu jiwa, yakni Adam, bapak manusia, alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, ay khalaqa min Adam zawjatahu Hawa'a, diajari ayaskuna ilaiha. Dan Allah menjadikan dari jiwa itu istrinya. Yakni Allah menciptakan dari bagian Adam istrinya sendiri. Yakni Hawa. Agar Adam merasa tenang bersama istrinya. Lianna idha kanat minhu hasola bainahuma minal munasabati wal muwafaqati ma yaqtabi sukuna ahadihima ilal akhar. Karena jika istri Nabi Adam itu diciptakan Allah dari bagian tubuh Nabi Adam, maka akan menghasilkan kesesuaian dan keselarasan yang menyebabkan satu sama lain merasa tenang tinggal bersama. Fanqada kullun minhuma ila sahibihi bizamami syahwah. Dan masing-masing dari kedua belah pihak saling tertarik dengan ikatan syahwatnya. Falamma taghassaha ay tajallalaha mujami'an laha qaddaral bari ayyujida min tilka syahwah wa dhalikal jima' an-nasla. Wa hina idin hamalat hamlan khafifa wa dzalika fi ibtida'il hamli la takhussu bil unsa wa la yuthkiluha. Maka ketika Nabi Adam menjima istrinya, Allah yang Maha Pencipta menakdirkan dari syahwat Nabi Adam dan jimanya tadi menghasilkan keturunan. Saat itu Hawa hamil
dengan hamil yang ringan, itu hamil muda. Dan itu merupakan awal kehamilan, sehingga seorang perempuan yang hamil tidak merasakan apa-apa dan tidak membuat berat. Falamastamarat bihi wa asqalat bihi hina kabura fi batniha fa hina idin sara fi qulubihim as-safaqah 'alal walad wa 'ala khuruji hayyan sahiha sadiman la afata fihi. Maka ketika usia kandungnya terus bertambah dan Hawa merasa berat ketika usia kandungannya semakin besar di perutnya. Saat itu hati mereka berdua semakin mengharapkan datangnya seorang anak. Dan mengharapkan anaknya keluar dalam keadaan hidup, sehat, selamat, tanpa cacat. Kadzalika da'awallaha rabbahuma. Oleh sebab itulah mereka berdoa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Lain ataina waladan shaliha. Ai shalihal khalqah tammaha la naqsa fiha. Ya Allah, jika Engkau beri kami seorang anak yang solih, yakni baik fisiknya dan sempurna, tidak ada kekurangannya, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi hamba yang bersyukur. Falamma atahuma shaliha ala wifqi ma talaba wa tammat alaihi man ni'matu fihi. Maka ketika Allah memberi mereka berdua anak yang sholih, yakni yang baik fisiknya, sesuai dengan permintaan mereka berdua, dan Allah sempurnakan nikmat itu untuk mereka, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ai ja'ala lillahi syuraka'a fi dzalikal walad alladzi infaradallahu bi ijadihi wa ni'mati bihi wa aqarra bihi a'yuna walidayhi fa abadahu li ghairillahi imma ayusammiyahu bi abdi ghairillah ka abdil haris wa abdil aziz wa abdil ka'bah. Aziz. Nah. Taib. Jadi tempat saya Abdul Aziz. Ya, nah. Memang kurang tepat ya. Karena bentuk penisbatan Abdul kepada selain Allah ya. Ka Abdul Harith wa Abdul Aziz was Sahih wa Abdul Uzza. Tempat saya enggak ada alatnya. Kalian yang itu saya. Nah, ya, alat dari kalian. Barakallahu fikum. Wa Abdul Ka'bah. Wa nahfi dzalika. Au yusrika billahi fil ibadah ba'da ma manna Allah 'alaihima bima manna minan ni'amil lati la yuhsiha ahadun minal ibad. Mereka berdua menjadikan anak itu sebagai sekutu. Padahal Allah lah yang memberi mereka berdua anak. Artinya mereka berdua menjadikan anak itu sebagai sekutu bagi Allah. Padahal hanya Allah yang mengadakan anak itu. Dan itu merupakan nikmat dari Allah. Allah memberikan anak itu sebagai penyucuk jiwa kedua orang tuanya. Ternyata keduanya
menisbahkannya kepada selain Allah dalam ibadah. Bisa jadi mereka berdua memberi nama anak itu dengan Abdun, tetapi tidak disebabkan kepada Allah, seperti Abdul Harith, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, atau yang semisalnya. Atau keduanya memang menyekutukan anak itu dengan Allah dalam ibadah, setelah Allah memberi nikmat kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun dari hamba yang bisa menghitungnya. Wa hadza intiqalun minan nau'i ilal jinsi. Ayat ini ada faedah memindahkan satu jenis ke jenis yang lain. Fa inna awalal kalam fi Adam wa Hawa thumma intaqala ilal kalam fil jinsi. Pada awal mulanya ayat ini berbicara tentang Adam dan Hawa, tapi kemudian di akhirnya Allah kemudian memindahkan pembicaraan kepada jenis Bani Adam. Wala syakka anna hadha mujud fi dzurriyyah katsirah. Tidak diragukan lagi kejadian ini ada pada keturunan Nabi Adam dan banyak jumlahnya. Falidzalika qarrarahumullahu ala butlani syirki. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk mengakui batilnya kesyirikan. Wa annahum fi dzalika dhalimuna asyadda dzulmi, dan mereka kalau melakukan kesyirikan itu menjadi orang yang melakukan kedzaliman dengan kedzaliman yang sangat besar. Sawaun kana syirku fil aqwal am fil af'al. Baik kesyirikan dalam ucapan maupun kesyirikan dalam perbuatan. Fa innal khaliqa lahum min nafsin wahidah alladhi khalaqa minha zawjaha wa ja'ala lahum min anfusihim azwaja thumma ja'ala bainahum minal mawaddati wa rahmah ma yuskinu ba'dhum ila ba'd wa yalifuhu wa yaltaddu bi thumma hadahum ila ma bi tahsulu syahwatu wal laddah wal aulad wan nasl. Sesungguhnya yang menciptakan mereka dari satu jiwa, kemudian Allah menciptakan dari jiwa itu istrinya, kemudian Allah jadikan dari itu semua jiwa yang berpasang-pasang. Kemudian Allah jadikan di antara pasangan suami istri itu cinta dan kasih sayang. Satu sama lain bisa merasakan ketenangan, kelembutan, kenikmatan. Kemudian Allah membimbing mereka agar syahwat yang mereka lampiaskan dan kenikmatan yang mereka rasakan menghasilkan anak dan keturunan. Thumma awjada dzurriyyah fi butunil ummahat waqtan muaqqata. Kemudian Allah memunculkan keturunan-keturunan di perut ibu-ibu dalam waktu yang telah ditentukan. Naam. Tunassifu. Naam. Nah, salah tulis, salah cetak di tempat saya ya. Nah. Tatasawwaf, saya nun ya, makanya enggak bisa dibaca ini. Tatasawwaf ilaihi nufusuhum wa yad'una Allah ayyukhrijahu sawiyya sahiha fa atamallahu alaihim ni'mata wa ana lahum matrubahum. Nah, setelah itu jiwa-jiwa mereka sangat berharap dan berdoa kepada Allah agar mengeluarkan bayi itu dalam keadaan sempurna dan sehat. Maka Allah pun menyempurnakan nikmat itu untuk mereka dan Allah memberi permintaan mereka. Fala yastahiqu ayya'budu, maka tidak berhak mereka menyembah anak itu. Wala yusyriku bihi fi ibadati ahada, dan juga tidak berhak untuk menyekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Allah.
wa yukhlisu lahuddin, dan mereka harus mengikhlaskan agama bagi Allah. Walakinnal amra jaa 'alal aksi, tapi perkaranya menjadi terbalik. Fa asraqu billah man la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka ternyata banyak yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun dan bahkan diciptakan. Wala yastati'una lahum ay li abidiha nasra wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. Bahkan mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Fa idza kanat la takhluqu syai'a wala mithqala dzarrah bal hiya makhluqah wala tastati an tadfa'al makruha an may ya'buduha bal wala an anfusiha fa kaifa tattakhidhu ma'allahi aliha. Jika yang disembah itu tidak bisa menciptakan apapun sekalipun seberat biji darah, malah dia yang diciptakan dan juga tidak mampu menolak sesuatu yang tidak disukai dari orang yang menyembahnya, bahkan tidak bisa menolak dari dirinya sendiri, maka kenapa engkau jadikan dia sebagai sesembahan di samping Allah? In hada illa adlamu dzulmi wa asfahu safa. Sungguhnya hal ini tidak lain kecuali kezaliman yang paling zalim dan kebodohan yang paling bodoh. Wa in tad'u ayyuhal musyrikun hadil asnam. Jika engkau wahai orang-orang musyrik menyeru berhala-berhalamu tadi, allati abattum min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, ilal huda, untuk kalian ajak ke petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak bisa mengikuti kalian karena mereka benda mati. Sawa'un alaikum ada'utumuhum am antum shamitun, sama saja apakah kalian manggil-manggil berhala kalian itu ataukah kalian diam. Fasaral insanu ahsana khalatin minha, maka manusia itu menjadi yang terbaik keadaannya daripada berhala tadi. Di annaha la tasma' wa la tubsir wa la tahdi wa la tuhda. Karena berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa diberi petunjuk. Wa kullu hada, semuanya ini, idza tasawwarahu al-labibul aqilu tasawwuran mujarrada jazama bi butlani ilahiyatiha wa safahati man abadaha. Semuanya ini kalau tergambar pada orang yang cerdas akalnya dengan gambaran logika saja, dia akan memastikan betapa batilnya pengangkatan berhala itu sebagai sesembahan selain Allah, dan betapa bodohnya orang yang menyembah berhala-berhala itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, setelah kita membaca ayat yang ke-189 sampai 193 dan juga tafsir yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka bisa kita ambil beberapa faedah. Barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama sepakat yang dimaksud dengan nafsun wahidah dalam ayat ini ialah Adam. Makna min nafsi wahidah itu maknanya ialah Adam alaihissalam, Abul Bashar. Kemudian yang dimaksud zaujaha dalam ayat ini adalah Hawa. Hawa, ya, istrinya Nabi Adam. Kemudian faedah yang lain, bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang sulbi Nabi Adam. Di antara hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang sulbi Nabi Adam. Itu agar hubungan Adam dan Hawa harmonis, serasi, dan
mendapatkan ketenangan karena berasal dari bagian yang sama. Ya. Nah. Jadi Hawa itu diciptakan oleh Allah dari bagian tubuh Nabi Adam sehingga menjadi bagian dari Nabi Adam sehingga bisa selaras, ya, bisa harmonis, bisa tenang satu sama lain. Kenapa? Karena sejenis. Nah, kemudian faedah yang lain di dalam ayat ini menunjukkan bahwa di antara faedah menikah adalah untuk mendapatkan ketenangan batin. Ketenangan apa ini? Batin. Kalau belum menikah itu batinnya belum tenang. Ya. Ditenang-tenangkan itu masih belum tenang. Nah, barakallahu. Baca Quran itu kan bisa menenangkan hati, ya. Tapi kalau dia belum nikah, masih belum bisa tenang dengan ketenangan yang sempurna. Ya, baca Quran terus tenang. Selesai baca Quran, gelisah lagi. Nah. Obatnya apa itu? Yaitu menikah. Ya, karena hikmah menikah di antaranya ialah untuk mendapatkan ketenangan baik dari pihak suami maupun pihak istri. Nah, perempuan itu kalau belum menikah, apalagi semakin tua usianya, semakin resah dan gelisah. Nah, kenapa? Takut jadi perawan tua. Bayangkan, kalau umur 50 tahun belum dapat jodoh, nah, yang daftar nanti kakek-kakek. Tidak bisa merawat, malah minta dirawat. Allahul musta'an. Jadi gak tenang. Ya. Jadi hikmahnya, liyaskun ini. Itu hikmah pernikahan. Ya. Tapi sebagaimana pertanyaan tempo dulu. Saya sudah nikah, Ustaz, kok gak tenang-tenang? Ketenangan itu, ikhwan fillah ausakumullah, ada yang bisa datang dengan cepat, ada yang agak lambat, ada yang bisa dirasakan ketika akhir-akhir hidupnya. Ya. Ada yang Allah takdirkan baru nikah udah langsung tenang. Ya. Nah, sudah langsung suami istrinya tenang, rukun, ya. Sudah saling mengerti, saling tahu hak dan kewajibannya. Masyaallah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya. Ada yang baru nikah sehari, sudah tenang sehari, ya kan? Habis itu tengkar tiap hari. Akhirnya usia pernikahannya tidak begitu lama. Bubar. Barakallahu. Cerai dalam hitungan hari. Padahal kadunya itu belum dinikmati. Belum dibuka, sudah cerai. Nah. Ada juga ketenangan itu datang ketika baru mendapatkan buah hati. Sebelum punya anak, pas kondisinya kurang harmonis, nggak tenang-tenang, ya. Nah, ketika istrinya mulai hamil, wah, suaminya tambah sayang, istrinya juga tambah sayang, ya, nah, begitu, ya. Nah, hanya keduanya pun terus berdoa semoga anaknya ini nanti lahir sehat, selamat dari cacat, ya, menjadi anak yang soleh, cakep, cantik. Ya, nah, wah, istrinya
Mas pengen rujak gitu. Cari rujak, carikan. Yang penting nanti lancar mobilnya ya. Kelahirannya lancar. Nanti ini anak kita mau ditidurkan di mana? Ya, kita beli ranjang bayi. Gitu. Pokoknya begitu ya. Terus gimana nanti ini akikahnya? 10 kambing. Wow. Padahal sebelumnya enggak kayak gitu. Saking senang. Ketenangan itu muncul ketika istrinya sudah hamil dan mau melahirkan. Ada juga yang ketenangan itu baru didapatkan pasangan suami istri ketika dua-duanya mau mati. Capek tengkar mas, sudah pada tua, damai saja ya, ya sudah. Wal musta'an ya. Ya, begitulah. Jadi kalian harus tahu bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kadang diberikan cepat, kadang agak lambat, kadang di akhir hidupnya, ya. Ketenangan itu. Ini hikmah dalam pernikahan. Kemudian ikhwan fillah auzakumullah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada sang ibu yang melahirkan kita, ya. Dalam ayat ini disebutkan awal-awal hamil itu enggak terasa, enggak ada apa-apa ya. Nah, hamlan khafifa ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah berupa alma. Itu air ini air dari laki, air dari perempuan yang jadi janin sehingga enteng bawanya. Ya. Ketika sudah mulai membesar perutnya itu semakin sempoyongan. Sehingga kalian harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada apa ini? Sang ibu, ya. Karena melahirkan kalian dengan susah payah. Ada 3 penderitaan dan pengorbanan seorang ibu yang menyebabkan ibu ini layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada bapak 3 kali lipatnya. Yang pertama ialah penderitaan ketika mengandung. Ya, bapaknya santai-santai saja. Ini yang hoek-hoek ibunya, ya, sakit, pusing, belum lagi nanti pendarahan, belum lagi nanti ya macam-macam ya. Tidur gak bisa sembarangan ya. Dibawa kemana-mana. Bapaknya gak ikut bawa. Nah, paling-paling kenapa gitu. Bapaknya itu ya. Nah, yang kedua adalah penderitaan dan pengorbanan ketika melahirkan. Ini taruhannya nyawa. Ya, kalau saat itu nafasnya pendek, bisa jadi dia nggak bisa nafas dan bisa langsung mati. Ya, nah kalian enak aja keluar begitu. Ibunya yang taruhannya nyawa. Dan yang ketiga ialah penderitaan menyusui kalian. Barakallahu. Nah ini bapak tidak bisa melakukan itu. Ya, mengandung yang enggak, melahirkan juga enggak, menyusui juga enggak, barakallahu ya. Nah, bisanya cuma apa ya? Sabar ya. Kenapa gitu aja nanti ya. Sehingga bapak harus tahu diri, anak itu memang harus berbakti kepada ibunya 3 kali lipat lebih baik daripada kepada bapaknya. Nah, barakallahu. Ini kalian harus sadar. Tapi biasanya anak-anak itu ya nurutnya sama bapaknya, sama ibunya malah bandel. Ya, wah, ya boleh nurut sama bapak, tapi sama ibunya lebih nurut lagi. Barakallahu. Nah,
Termasuk kalian harus tahu, perasaan ibu itu lebih dalam daripada perasaan bapak. Kalau ibu itu tidak akan tega mengucapkan kata tak bunuh kau. Tapi kalau bapak dengan mudah mengatakan tak bunuh. Dia merasa bisa bikin sendiri lagi begitu ya. Nah, nggak usah susah-susah ya. Nah, tapi ibu itu merasa anak itu adalah sedarah dengannya, bagian dari tubuhnya, sehingga nggak akan tega. Sebagaimana kisah dua orang perempuan ya, yang salah satu bayi mereka ada yang masing-masing bawa bayi ya, dimatang binatang buas. Kemudian minta keadilan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ya, nah, tahu ceritanya kan? Nah, kalau nggak tahu ceritanya tahu, kasih tahu yang tahu ya. Nah, tanya yang tahu. Barakallahu. Saat itu yang dimakan binatang buas, Allahul musta'an, adalah bayi dari perempuan tua. Tapi perempuan tua ini kemudian mengklaim bahwa yang dimakan itu ialah bayi perempuan muda. Akhirnya mereka pun minta keputusan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ya, nah, Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman yang baik. Ya, nah, di antaranya dipanggil itu dua orang perempuan. Ya sudah, dibelah saja jadi dua anaknya. Kamu separuh, ini separuh. Itu. Tapi perempuan muda mengatakan, nggak usah dibelah. Kasihkan saja kepada ibu tua itu. Maka keputusannya, anak ini ialah anak dari perempuan muda. Kenapa? Seorang ibu tidak akan tega anaknya dibunuh di depan matanya. Lebih baik diambil orang lain daripada menyaksikan bayinya dibunuh di depan matanya. Nggak apa-apa, silakan diambil, dirawat yang baik. Yang penting tidak mati. Sementara yang bukan ibunya, itu perempuan tua tadi, menganggap gampang. Nggak apa-apa, dibelah saja. Saya menuruti keputusan hukum. Tetapi dengan ucapan semacam itu, kelihatan itu bukan ibunya. Itu menunjukkan faedah seorang ibu itu tidak akan sampai hati, ya, membunuh anaknya sendiri, kecuali dia orang gila. Kalau ibunya gila, ya dibunuh. Mau gila, dikiranya itu boneka, ya. Nah, dimasukkan ke dalam apa ini? Penampungan air, ya, saya mati, mati. Allahul musta'an, ya. Tapi kalau bapak dikit-dikit ngancam, biasa, tapi jangan dilakukan, ya. Kamu kalau enggak nurut tak bunuh. Dikit-dikit bunuh, ya. Nah, itu bedanya bapak sama apa ini? Ibu. Tapi bapak yang baik enggak akan seperti itu. Ya. Baik. Kemudian dalam ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan Bani Adam kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Jadi ayat ini awalnya berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa, tapi perkara-perkara yang menjelaskan tentang kufur nikmat dan kesyirikan itu dilakukan oleh keturunan Nabi Adam dan Hawa. Ya, nah ini ada perpindahan penjelasan. Jadi kalian kalau ngerti bahasa dan juga tafsir tidak akan mengalami salah kesimpulan. Karena kalau kita baca apa adanya gini, seolah-olah Nabi Adam dan Hawa itulah yang melakukan kufur nikmat dan kesyirikan, ya kan? Nah,
Tapi yang dimaukan di sini ialah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Setelah mereka. Banyak yang ketika dikasih karunia anak, sesuai dengan apa yang mereka minta, mereka kufur nikmat dan bahkan melakukan kesyirikan. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan itu bisa jadi mereka menyembah selain Allah sebagai tanda syukurnya kepada selain Allah. Padahal Allah yang memberi mereka anak. Bisa jadi dengan memberi nama Abdun tapi dinisbahkan kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan. Ya. Ini anak saya. Kalau lahir sehat tak kasih nama Abdul Harith. Al-Harith itu adalah nama iblis ketika masih di langit. Ya, bersama para malaikat yang lain. Nah, nama yang baik saat itu. Tapi setelah diusir dari langit, diturunkan ke dunia, barakofikum ke bumi, nah, maka iblis sudah tidak punya nama Al-Harith. Dia, nah. Sehingga banyak orang yang fan dengan Al-Harith, akhirnya nama anaknya ialah Abdul Harith, padahal itu kesyirikan, enggak boleh. Ada yang sangat mengagungkan berhalanya Al-Uzza sehingga namanya Abdul Uzza. Ada yang sangat kagum dengan Ka'bah dikasih nama Abdul Ka'bah. Ini semuanya termasuk kesyirikan, ya. Na'am barakallahu. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa selain Allah tidak layak untuk disembah. Dengan alasan yang pertama, tidak bisa menciptakan apapun. Yang kedua, mereka justru diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Dan yang keempat, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Yang kelima, mereka tidak bisa mendengar dan melihat barakallahu. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi alasan bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak layak untuk disembah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini ada soal-soal yang tidak bisa saya jawab. Barakallahu. Nah, Taib. Ya. Yang saya jawab cuma satu. Salam dari Abu Hamzah Palembang dan Abu Musa Handolah untuk segenap asatidah dan para ikhwas sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.